kita tahu bahwa anak-anak ini adalah masa depan dari kita sendiri, orang tua, dan juga masa depan dari negara kita, masa depan dari kota kita. Maka dari itu perda ini dibuat bagaimana supaya masa depan dari anak-anak kita itu jelas, supaya masa depan anak kita itu semua semakin baik ke depannya. Pastinya jadi sebagai seorang orang tua, pastinya kita semua berdoa supaya masa depan anak kita jauh lebih baik daripada kita, betul tidak? Makanya ada perda ini dibuat. Perda ini bagaimana agar orang tua tahu bahwa anak-anak itu harus dilindungi. Jangan sampai terjadi ada anak-anak yang dipergunakan oleh orang tuanya untuk hal yang tidak sewajarnya. Seperti contoh dasar, kita lihat sekarang di Makassar itu banyak dong anak-anak yang di lampu merah bersihkan kaca. Bahwa sampai di mana dikatakan bahwa itu adalah mengobservasi anak, sementara anak-anak itu sendiri yang mau bekerja membantu anaknya. Semisal dia itu anaknya mamanya seorang pembuat jalan kote, pulang dari sekolah semua kewajiban orang tua sudah dia penuhi, mulai dari sekolah, pakaian dan lain sebagainya. Tetapi pulang dari sekolah itu dia harus pergi menjual dagangan ininya orang tuanya. Apakah itu juga termasuk dari apa yang disampaikan bahwa itu harus dia dilaporkan sebagai perlindungan anak? Tapi harus ada sekat-sekatnya bahwa seperti ini tidak bisa, seperti ini yang bisa. Yes. Anak-anak sekarang banyak ini yang tidak masuk sekolah dulu. Jadi banyak yang saya perhatikan di bawah. Dia membantu, bahkan ada yang membantu orang tuanya itu parkir di pinggir jalan. Saya biasa bertanya bahwasanya kenapa sampai turun parkir, sedangkan ini tidak ada suruh. Bilang ini kemauan saya, karena selama ini orang tua saya juga saya bantu untuk membeli beras. Itu. Jadi yang saya anukan di sini supaya bagaimana artinya pendapatnya untuk turun ke masyarakat itu dalam perparkiran. Mungkin sosialisasi ini tidak sampai ke sini saja, Pak. Mungkin ada sosialisasi berikutnya tentang perlindungan anak. Berkaitan dengan Pak RT, saya sepakat sosialisasi kedua itu harus berhadapan langsung dengan orang tua sehingga tidak terjadi parkir liar untuk anak-anak. Karena yang saya lihat selama ini nanti anak itu berhadapan dengan hukum gara-gara mungkin tidak dikasih uang parkir, terus dia gores mobil sehingga jadi hukum untuk anak itu. Sehingga di sini pemerintah untuk lebih tegas lagi kepada orang tua sehingga tidak membiarkan anak di bawah usia, di bawah usia untuk menggunakan parkir liar. Dalam konteks saya ini tanggung jawab pemerintah dengan anak-anak yang di bawah usia. Ini sejauh mana sampai sekarang ini, Pak? Ini jadi pertanyaan saya saja dulu. Saya sampaikan di sini, kalau saya melihat mungkin pemerintah tentang anak-anak jalanan ini yang perlu barangkali yang banyak eksploitasi di jalanan itu meminta-minta. Saya biasa lihat kalau keluar jalan-jalan banyak anak di bawah masih umur bayi, sudah di bayi, itu eksploitasi namanya itu. Ini yang perlu ketegasan pemerintah bahwa ini kepelanggaran. Sebenarnya yang harus dihukum itu adalah orang tua, bukan anak-anak yang salah. Itu yang perlu diberi ketegasan dan dihukum kalau ada memang membawa ke jalan cari uang di bawah. Itu seperti itu umur begitu. Tapi kalau masih di bawah umur 13 tahun itu masih pelanggaran semua. Ini yang perlu barangkali ada aturannya menggodok semua itu supaya tidak ada eksploitasi lagi seperti anak jalanan itu. Kemudian juga perlu saya sampaikan di sini masalah anak-anak yang masalah masih proses hukum. Ini juga antara orang kadang-kadang itu anak-anak biasa bikin
masalah pelanggaran hukum di bawah. Ini nih biasa polisi juga agak bingung. Mau dihukum juga, kita melanggar masih di bawah umur, tidak dihukum juga tambah menjadi nanti.